Selamat datang di channel Guru Kelas. Kali ini kita akan bahas soal latihan sumatif bab 6, pewarisan sifat dan bioteknologi, pelajaran IPA kelas 9 kurikulum merdeka. Nomor 1, cabang ilmu biologi yang mempelajari ilmu tentang pewarisan sifat adalah A. Genetika, B. Embriologi, C. Zoologi, atau D. Virologi. Oke, jadi pewarisan sifat ini berkaitan dengan yang namanya genetika ya, atau ilmu yang mempelajarinya itu adalah genetika. Untuk embriologi ini yang mempelajari tentang embrio, pertumbuhan perkembangan ya, zoologi hewan, dan virologi itu mempelajari tentang virus. Jawaban yang paling tepat itu yang opsi A, yaitu genetika. Nomor 2, materi genetik yang berada pada tubuh manusia yaitu kecuali. Oke, di sini ya, kita garis bawahi kecuali dan materi genetik. Jadi materi genetik manusia itu terdapat ada yang dinamakan dengan kromosom, DNA, dan gen. Nah, jadi ini yang tepatnya yang A, C, dan D. Maka yang bukan itu adalah kloroplas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 3, jumlah kromosom pada sel tubuh manusia normal adalah sebanyak. Oke, sebanyak ya, berarti sebanyak ini berarti keseluruhan, yaitu dari kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Jadi jumlahnya itu opsi A 23, B 46, C 44, dan D 22. Jadi yang jawaban yang paling tepat itu yang opsi B, yaitu 46 ya jumlahnya. Kalau A ini bisa betul kalau di sininya pasang, di sini titik-titik pasang. Jadi 23 pasang atau 46 buah banyaknya. Jadi tapi di sini ditanyakannya adalah sebanyak. Kalau sebanyak berarti jawabannya yang 46 kromosom. Nomor 4, kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin disebut A. autosom, B. genosom, C. kromosom seks, atau D. kromosom mitokondria. Nah, ini yang tidak menentukan jenis kelamin atau disebut dengan kromosom tubuh itu disebut dengan autosom. Jawaban nomor 4 adalah A. Nomor 5, pasangan kromosom yang menentukan jenis kelamin disebut, nah ini jenis kelamin ya, A. autosom, B. genosom, C. homolog, atau D. kariotip. Oke, yang paling tepat itu adalah gonosom. Gonosom itu pasangan kromosom yang menentukan jenis kelamin. Contohnya, perempuan itu X dan X, dan laki-laki itu adalah X dan Y. Jika seseorang memiliki kromosom seks X dan X, maka jenis kelaminnya adalah, oke, soal nomor 5 tadi udah dibahas ya. Jadi X dan X ini adalah kromosom untuk perempuan ya, jadi X dan X. Untuk laki-laki itu kromosomnya, kromosom genosomnya itu adalah X dan Y. Jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Nomor 7, penjelasan mengenai proses transkripsi yang tepat adalah A. DNA digandakan menjadi DNA baru, B. Penyalinan informasi genetik dari DNA ditransfer ke mRNA, C. mRNA diterjemahkan menjadi protein, atau D. DNA diubah menjadi protein. Oke, kita garis bawahi di sini ada transkripsi ya. Transkripsi itu adalah di mana adalah adanya penyalinan informasi genetik dari DNA kemudian ditransfer ke mRNA ya dengan bantuan enzim. Jadi nomor 7 jawabannya adalah B. 8, enzim utama yang berperan dalam proses transkripsi adalah A. DNA polimerase, B. RNA polimerase, C. ligase, atau D. helikase. Oke. Nah, yang berperan dalam proses transkripsi itu adalah RNA polimerase. Jawabannya adalah B. 9, tahapan penerjemahan mRNA menjadi protein disebut, oke, A. induksi, B. implantasi, C. transkripsi, atau D. translasi. Oke, jadi tahapan penerjemahan mRNA menjadi protein itu disebut dengan yang namanya translasi ya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. 10, berikut contoh susunan gen homozigot dominan. Oke, berarti susunan gen homozigot yang dominan. Homozigot berarti sama, kemudian dominan ini berarti dia hurufnya besar-besar. Oke, lihat mana huruf yang besar-besar. Nah, yang ini ya, yang opsi A. Kalau ini heterozigot, ini heterozigot, ini heterozigot. Nah, ini dominan semua A besar, A besar. Jadi nomor 10 jawaban yang paling tepat itu yang A, opsi A ya. 11, sifat yang muncul dari suatu organisme disebut dengan A. gamet, B. filia, C. genotip, atau D. fenotip. Jadi sifat yang muncul dari suatu organisme itu disebut dengan opsi D ini yang paling tepat, yaitu adalah fenotip. 12, pada persilangan monohibrid jika generasi F1 disilangkan dengan sesamanya, ternyata akan dihasilkan keturunan generasi kedua dengan persentase, oke, ini opsinya 50-50 ya, 30-70%, 25 dan 75%, 0 dan 100%. Oke, kita coba jawab. Jadi kita coba ini, kita punya gamet ya yang disilangkan M besar dan M kecil. Maka F1-nya itu M besar dan M kecil. Nah, kemudian F1 ini ya, F1 ini akan disilangkan kembali ya menjadi F2 ya. Nah, ini gametnya, gamet keduanya adalah M
besar M kecil, kemudian disilangkan dengan M besar M kecil kembali. Nah, maka hasilnya kita buat tabel seperti ini. Kita tulis, ini M kecil ya, maaf. Ini M kecil. Maka kita disilangkan, ini M besar ya. Ini silang dengan ini, kemudian ini silang dengan ini, M besar M kecil. Kemudian ini disilang dengan ini, M besar M kecil, dan terakhir M kecil dengan M kecil. Oke. Jadi untuk genotipnya kita temukan yang namanya M besar, kemudian M besar M kecil, dan M kecil. Jadi untuk keturunan generasi kedua itu persentasenya adalah, kita lihat merah itu 3 ya. Contoh ini merah M tadi, merah, kemudian M kecil itu fenotipnya putih. Nah, jadi merah itu berarti 3/4 ya, 3/4 karena ini jumlahnya 3 dan ini genotipnya ada 4, 1, 2, kemudian 3, kemudian 4. Maka ini disebut dengan 3/4 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 75%. Untuk putih, fenotip putih, karena ininya 1 ya genotipnya M kecil, maka ini kita tulis 1/4 dikali 100%. Maka jawabannya adalah 25%. Jadi jawaban yang paling tepat persentasenya adalah yang C, 25% berbanding 75%. Nomor 13, persilangan antara tanaman bunga mawar merah dengan genotip M besar dengan bunga mawar putih genotip M kecil ternyata semua keturunannya berwarna merah muda. Nah, genotip dan fenotip F2 jika F1 disilangkan dengan sesamanya adalah titik-titik. Oke, ini persilangan intermediate. Jadi kita lihat di sini opsinya ada 1:1:1, kemudian opsi B 1:2:1, opsi C 2:1:1, kemudian 1:1:1 antara mawar merah muda dan mawar putih. Oke, kita coba jawab. Jadi kita lihat ya, jika F1 disilangkan di sini, maka F1 disilangkan ya, ini akan muncul yang namanya gamet ya. Dari M besar dan M kecil, gametnya adalah M besar dan M kecil. Kemudian F1-nya adalah M besar M kecil nih. Jadi warnanya fenotipnya mawar merah muda. Nah, yang ditanyakan kan genotip dan fenotip F2 gitu. Oke, jawabannya seperti ini. Ini parenta 2. Jadi ini disilangkan lagi F1 dengan F1-nya. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil kembali. Maka gametnya adalah M besar M kecil. Kemudian kita buat tabel seperti ini, tabel persilangannya. Maka kita tuliskan di sini M besar, kemudian M kecil, kemudian M besar lagi dan M kecil lagi. Maka kita dihasilkan ya, akan menghasilkan yang namanya keturunan di mana M besar ini hasil persilangan dari ini, kemudian M besar M kecil di sini, kemudian M besar M kecil kembali, ini disilangkan lagi, kemudian ini M kecil disilangkan, maka menghasilkan gamet M kecil. Oke. Kemudian genotipnya kita lihat bahwa M besar M kecil itu ada 1 ya. Ini 1. Kemudian M besar M kecil itu ada 1, ada 2. Maka perbandingannya ini 2. Kemudian M kecil ini ada 1 ya. Jadi perbandingannya adalah 1:2:1. Ini genotipnya. Kemudian fenotipnya ya, fenotipnya itu adalah 1 mawar merah ya, karena dia M besar ya. Kemudian yang kedua itu adalah M besar M kecil, itu intermediate atau mawar merah muda ya, heterozigot ini. Kemudian yang terakhir ini adalah 1 M kecil atau mawar putih ya, fenotipnya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang 1:2:1. Nah, yang ini jawabannya. 1 mawar merah berbanding 2 mawar merah muda, kemudian 1 mawar putih. Jawabannya adalah opsi yang B. 14. Dalam persilangan di hibrid, F2 diharapkan menghasilkan rasio fenotip sekitar, oke, ingat, untuk di hibrid ini persilangan F1-nya itu dengan F1 yang menghasilkan F2 nanti diharapkan menghasilkan rasio fenotip sekitar, nah yang paling tepat itu, oke, kita lihat dulu opsinya A 1:1, B 3:1, C 9:3:3:1, atau D 16:1. Nah, yang paling tepat fenotip untuk F2 dari persilangan di hibrid ya, ingat ini di hibrid itu adalah 9:3:3 dan banding 1. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. 15. Tanaman berbunga biji bulat dengan genotip K besar K kecil, B besar B kecil disilangkan dengan
tanaman berbunga biji kuning biji keriput atau K besar B kecil genotipnya. Diketahui gen K dominan terhadap gen K kecil dan gen B dominan terhadap gen B kecil. Berdasarkan persilangan tersebut, keturunan yang dihasilkan akan memiliki perbandingan fenotip. Oke, opsi A, kuning bulat keriput, kuning bulat, kuning keriput, putih bulat, putih keriput 9:3:3:1. Kemudian kuning bulat, kuning keriput, putih bulat, putih keriput 1:1 semua. Kuning bulat dan kuning keriput 2:2. Kemudian kuning bulat dan putih keriput 3:1. Oke, kita coba dulu jawab. Ya, jadi kita lihat fenotipnya dulu. K besar itu dominan ya, dominan berarti warnanya kuning. Kemudian K kecil itu putih, resesif. Kemudian B itu bulat, dominan, dan B kecil itu keriput atau resesif. Kemudian kita silangkan ya, tadi yang ini, yang tanaman berbunga kuning biji bulat, yang ini disilangkan dengan tanaman berbunga kuning biji keriput. Nah, maka kita temukan gametnya, tentukan dulu. Untuk gamet yang ini, yang tanaman berbunga kuning biji bulat, gametnya adalah K besar B kecil, K kecil B besar, kemudian K kecil B kecil. Dan untuk gamet yang berbunga, tanaman berbunga kuning biji keriput itu adalah K besar dan B kecil saja ya. Kemudian F1-nya kita lihat, ini kita silangkan ya, ini masuk ke sini dengan tabel, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, dan ini masuk ke sini. Dan untuk gamet yang tanaman berbunga kuning biji keriput ini masuk ke bawah di sini. Nah, maka hasil persilangannya adalah seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, fenotipnya kita lihat yang ini, yang pertama ini adalah kuning bulat ya. Kemudian yang kedua ini adalah kuning keriput ya. Kemudian ini yang ketiga sama kuning bulat karena ini dominan K besar dan B besar, dan yang terakhir adalah ini kuning keriput. Nah, maka perbandingannya itu adalah kuning bulat, kuning keriput, kuning bulat, dan kuning keriput. Jadi kuning bulatnya ada 2, ini 1, 2, dan kuning keriputnya juga ada 2. Maka perbandingannya adalah 2:2 antara kuning bulat dan kuning keriput. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. 16. Persilangan antara tanaman mangga berdaging tebal rasa masam dengan genotip T besar M kecil dengan mangga berdaging tipis rasa manis T kecil M besar akan menghasilkan tanaman mangga berdaging tebal rasa manis heterozigotik ya. Jika tanaman F1 disilangkan dengan sesamanya, maka akan diperoleh tanaman bergenotip berdaging tebal rasa manis homozigotik sebesar titik-titik. Oke, A 6,25, B 18,75%, C 56,25%, atau D 76,33%. Oke, kita coba jawab. Nah, ketika disilangkan antara ini ya, tanaman mangga berdaging tebal dengan tanaman mangga berdaging tipis dengan rasa manis, yang ini asam ya. Nah, maka kita temukan gametnya itu adalah T besar M kecil untuk yang ini. Kemudian untuk yang daging tipis dan rasa manis, gametnya itu adalah T kecil M besar. Maka hasil persilangannya adalah T besar T kecil dan M besar M kecil. Kemudian F1-nya disilangkan lagi ya, disilangkan lagi. F1-nya disilangkan. Nah, maka kita tentukan gametnya. Kita dapat hasil gametnya itu adalah yang ini, T besar M besar, kemudian T besar M kecil, kemudian T kecil M besar, dan T kecil M kecil ya. Jadi ini sama antara gamet yang pertama yang ini dengan yang ini sama, karena ini hasil persilangan tadinya sama ya antara F1-nya. Nah, maka kita masukkan ke dalam sebuah tabel persilangan atau keturunan keduanya F2-nya itu adalah seperti ini ya. Nah, tapi yang ditanyakan di sini diperoleh tanaman bergenotip berdaging tebal rasa manis tapi homozigotik, berarti sama ya, homozigotik itu si genotipnya sama antara dominan atau resesif. Tapi yang ditanyakan di sini berdaging tebal, berarti tebal itu dominan ya, dominan terhadap tipis. Kemudian rasa manis itu dominan terhadap asam. Maka yang paling tepat itu adalah yang ini ya, karena ini homozigotik nih. Ini yang T besar itu tebal dan M besar adalah manis dan homozigotik. Jadi persentasenya adalah ini cuma ada, kita lihat cuma ada 1 di sini. Ini hetero ya, ini hetero.
dan yang lainnya juga sama. Ini homozigotik tapi bukan berdaging tebal dan rasa manis. Jadi perbandingannya adalah 1 berbanding 16. Oke, 16 dari mana? Ini adalah hasil keturunannya, ada 16, 1 sampai ini ya, nomor 16 gitu. Jadi 1/16 dikali 100 itu hasilnya adalah 6,25%. Jadi jawaban untuk nomor 16 itu A. 17. Bioteknologi tradisional biasanya memanfaatkan mikroorganisme dalam proses titik-titik A. Cloning gen, B. Fermentasi, C. Rekayasa genetik, atau D. Transfer nukleus. Oke, bioteknologi tradisional ini biasanya masih sederhana ya, tidak perlu kesterilan yang sangat tinggi gitu, dan biasanya memanfaatkan mikroorganisme. Nah, dalam proses apa? Nah, bioteknologi tradisional ini biasanya dalam proses yang namanya fermentasi ya, dengan bantuan mikroorganisme baik itu jamur dan bakteri. Jadi jawaban nomor 17 itu adalah B. 18. Bioteknologi modern berbeda dengan bioteknologi konvensional karena A. Tidak melibatkan mikroorganisme, B. Melibatkan teknologi rekayasa genetika, C. Hanya digunakan dalam bidang pertanian, atau D. Tidak menghasilkan dampak negatif. Oke, jadi modern di sini kita garis bawahi. Jadi bioteknologi modern ini adanya yang melibatkan teknologi rekayasa ya, rekayasa genetika. Ya, jadi untuk jawaban yang nomor 18 ini adalah B. Contoh rekayasa genetika itu ada DNA rekombinan, kemudian nanti ada kultur jaringan, kemudian ada bayi tabung dan lain-lain. Jadi melibatkan teknologi rekayasa genetika. Nomor 19, salah satu keuntungan bioteknologi modern dalam bidang kesehatan adalah titik-titik A. Penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan hasil panen, B. Produksi vaksin untuk melalui teknologi rekombinan DNA, C. Pembuatan makanan fermentasi seperti yogurt, atau D. Pemanfaatkan mikroorganisme untuk pengolahan limbah. Oke, keuntungan bioteknologi modern dalam bidang kesehatan itu adalah produksi vaksin ya, melalui teknologi rekombinan DNA atau DNA rekombinan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Kita lanjut nomor 20. Teknologi bayi tabung dilakukan dengan cara yang A. Penanaman embrio ke rahim wanita setelah pembuahan dilakukan di luar tubuh, B. Cloning DNA untuk menghasilkan individu baru, C. Penggunaan kultur jaringan untuk menghasilkan tanaman. Oke, ini salah ya, karena ini berhubungan dengan manusia kalau bayi tabung bukan tanaman. Yang D. Pemanfaatkan mikroorganisme untuk mempercepat pembuahan. Oke, jadi yang paling tepat teknologi bayi tabung itu adalah yang A. Jadi penanaman embrio ya ke rahim wanita setelah pembuahan dilakukan di luar tubuh. Jadi sel telur dari wanita itu diambil, kemudian dilakukan fertilisasi, dan sperma juga sama diambil, kemudian fertilisasinya itu secara in vitro atau di luar ya, di luar. Nah, setelah terjadi pembelahan kemudian berkembang menjadi blastosit, kemudian diimplantasikan atau ditempelkan lagi, ditanamkan lagi ke rahim wanita. Itu yang disebut dengan bayi tabung. Jadi jawaban nomor 20 itu adalah opsi yang A. Oke, inilah soal latihan sumatif untuk bab 6. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya.